dari Madura nih. Apa penggemar saya dari Pulau Madura nih. Bagaimana Cak kabarnya Cak? Betul tuh Dis. Kalau ke gereja itu memang seksi-seksi di sini. Gimana? Betul kata orang. Kalau ke gereja memang seksi-seksi di daerah sini. Seharusnya kan sopan, Dis. Betul. Kalau ke gereja seharusnya berpakaian yang sopan. Itu saya setuju denganmu. Ya tapi daerah sini banyak yang seksi. Ya, tetapi biasa kasih tahu begini. Sebenarnya kalau mau ke gereja itu harus berpakaian sopan. Ada orang yang ke gereja dia tidak sadar kalau pakaiannya itu mengundang orang-orang seperti mualaf ini. Karena yang memang matanya selalu jelalatan kemana-mana. Ada. Tapi begini. Tapi kadang-kadang ini kan biasanya perempuan-perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada yang seksi-seksi. Laki-laki biasanya ya pakaiannya gitu-gitu aja kan. Kalau perempuan kan banyak macamnya. Kadang-kadang si perempuan tersebut dia tidak sadar bahwa pakaiannya itu mengundang orang-orang yang seperti mualaf ini. Tetapi itu juga kalau di muslim ya, kalau perempuannya ya, kalau mau sholat pakai kerudung, pakai kerudung, kemudian pakai apa namanya celana yang panjang menutupi di bawah lutut bahkan sampai ke apa namanya mata kaki begitu. Tetapi begini, apakah itu jaminan bahwasanya seorang perempuan yang pakai kerudung, pakai jilbab, dia punya akhlak yang baik? Tidak juga, tidak juga. Seperti itu. Apakah orang perempuan yang berpakaian agak sedikit seksi ke gereja akhlaknya tidak baik? Tidak juga. Begitu. Yang lebih penting daripada itu sebenarnya berbicara mengenai kerohanian seseorang. Seperti itu mualaf. Silakan. Kalau kita itu mau menghadap Tuhan, ya seharusnya kita akan berpakaian rapi, kan begitu. Kalau itu saya setuju. Tidak, kalau mau ke gereja ada yang pakai rok mini itu. Ya, itu ada oknum-oknum seperti itu. Banyak sini, banyak. Tak video ya. Kalau hari ini. Boleh. Tak video kan, ya. Begini. Saya tidak membenarkan kalau misalnya ke gereja itu berpakaian seksi-seksi rok mini. Ya, kalaupun ada yang seperti itu jumlahnya sedikit saja. Di antara 100 paling cuman 3 orang begitu. Tapi apakah mereka itu pasti akhlaknya jelek? Belum tentu. Belum tentu juga. Kadang mereka tidak sadar. Karena mereka biasa kayak begitu, mereka anggap itu biasa-biasa saja begitu. Tapi kalau Islam, kalau mau ke masjid yang jelas 100% sudah berpakaian rapi. Iya, di Indomaret juga banyak yang begitu. Yang pakaian-pakaian cadar itu lalu masuk ke dalam, susu Dekolgen masuk. Terus apa lagi? Ada ini lagi Rinso masuk. Banyak video-video begitu, orang berjilbab nyolong banyak. Jadi begini, maksud saya begini loh, mualaf. Kalau kita mau jujur ya, kan saya sering bilang, yang penting itu adalah kita berani jujur dan kita berani mengambil tindakan yang benar. Kita nggak bela yang mana-mana. Yang benar kita katakan benar, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Setuju? Yang benar itu Islam, Dis. Kalau Islam sudah pasti salah. Benar-benar salah. Kita benci salah. Benar-benar salah lah. Kenapa saya katakan benar-benar salah? Coba mualaf. Betul atau salah bahwa Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan? Bagi orang sakit itu dulu kan, itu zaman dulu, bukan sekarang. Sekarang sudah zamannya medis. Oke, sekarang berarti Muhammad ketika sebentar, tenang. Makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Makasih Kak Ceki. Waduh, mualaf langsung minder. Ada roket melayang nih, sialan gue nggak dapet nih.
Gini, mualaf. Nggak mengharapkan itu saya. Oke, gini mualaf, dengar. Kamu tahu bahwa Muhammad itu memang hidup di masa lalu. Dia menyuruh orang juga pada masa lalu. Menyuruh sholat juga di masa lalu. Berarti umat muslim tidak perlu lagi sholat sekarang. Karena itu kan dulu. Betul? Betul nggak? Bukan, jangan disamaratakan. Oh ya sudah. Oke, sekarang begini. Betul tidak Muhammad nyuruh minum air kencing hewan? Nggak wajib kan? Kalau sholat itu wajib. Waduh, sinar. Coba minggir geser dikit. Silau. Nah, gitu. Begini. Sekarang oke, yang sampai sekarang ada aja gini. Ini ada kalau muslim pergi ke warung Padang atau pergi makan sate ke warung Madura, ya. Kalau ada seorang muslim atau seorang pedagang orang Madura menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggannya. Tiba-tiba ketika dia sedang menyajikan air minum, ada lalat di dalam. Nah, menurut ajaran agama Islam, mau diganti atau mau dimandi-mandikan tuh lalatnya? Baru diambil, baru dikasih minum orang itu. Diganti itu. Berarti kamu tidak Islam. Karena menurut ajaran Muhammad, menurut apa yang disunahkan oleh Rasul, kalau ada lalat masuk ke dalam, ada pelangganmu bilang begini, ini kata Nabi saya, kalau ada lalat di dalam, celup ke dalam, baru diambil lalatnya, baru diminum begini. Sunnah Rasul. Betul tidak? Begini Dis, tadi bahas masalah air kencing. Begini Dis, langsung lemes tak ya? Tadi kan bahas air kencing konta, ya. Iya, itu kan tadi biar supaya tidak kau bilang dulu, biar tidak dulu. Nah, saya ambil sekarang zaman yang masih berlaku. Kalau ada lalat masuk ke gelas, maka lalatnya harus dicelupin ke dalam, lalu diambil lalatnya, lalu airnya diminum. Pertanyaan saya, jorok tidak itu? Kalau sunnah itu kan gini, Dis, ya. Kalau sunnah itu kan gini, paham enggak? Bisa dikerjakan. Yang ditanya jorok atau tidak, tetapi malah lari kemana-mana. Coba Bang Mualaf, saya tanya, menurut ajaran Muhammad betul tidak yang demikian? Tahu, saya kurang paham nih. Pura tidak tahu. Makanya saya bilang begini, Bang. Makanya yang saya kita tahu, ini kalau diskusi jujur. Mari kita jujur. Jangan membohongi diri sendiri, jangan membohongi orang lain. Makanya saya bilang ajaran Muhammad tuh sudah pasti salah. Simple saja. Ngapain kita bahas yang tinggi-tinggi di langit? Seperti itu kan sudah salah. Masa ada lalat masuk? Bang, kalau abang jual sate, ada pelanggan datang, ada lalat, pasti Anda ganti, Bang. Saya ganti, Bang, airnya. Jangan diminum, ada lalatnya, Bang. Nah, tapi kalau ajaran Muhammad, minum saja, ini minum. Kan begitu, makanya saya bilang ajaran Muhammad sudah pasti salah. Mana hadisnya, Dis? Mana? Gimana? Mana? Hadisnya mana? Waduh, dia mau kita tunjukkan hadis. Baik. Dia mau kita tunjukkan hadisnya. Baik, teman-teman, saya ambil dulu HP saya. Oh, benar dia. Kita tunjuk hadisnya ya. Dia mau kita tunjukkan hadisnya, teman-teman. Bentar. Di mana itu, Dis? Posisi di mana itu? Posisi harus ada dalilnya. Tapi Dis. Sekarang di mana posisi? Sekarang di mana posisi? Di kantor Jack Gojek aja. Sabar, tenang. Saya ngomong serius. Tenang, sabar, sebentar ya. Indonesia mana tempatnya, Dis? Ini nih, ini kan.
Kalau berdebat tanya alamat susah kan? Kan mau main-main ke rumahnya Dis. Nah kan mulai dah, mulai. Oke, baik. Kita akan bunyikan hadisnya, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nih ya, saya tidak fitnah ya. Kelihatan ya Bang ya? Nih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan lalatnya itu, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Nah, jadi kalau abang jualan sate di jalan, ada lalat, jangan diganti. Yang dibuang itu apanya? Barusan, yang jelas Dis. Yang dibuang lalatnya. Nih, saya bilang nih. Ulang lagi, perhatikan. Mana lalatnya? Mana? Perhatikan. Yang dibuang lalatnya mana? Oke, saya ini kan yang lebih jelas ya, sebentar. Memang mereka ini selalu saja mengingkari kebenaran. Sudah pun kebenaran kita beri, mereka masih terus mengingkarinya, saudara-saudara ya. Baik. Memang berat mereka ini ya. Mana Dis? Indonesia mana? Saya mau main-main di rumah Anda, Dis. Nih, main-main ini. Sulit nih teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Mana? Nih. Di dalam kitab nih ya, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Nomornya ini 3320. Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari antara kalian, maka benamkanlah lalat itu, kemudian keluarkanlah. Sebab salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lainnya ada obat penawar. Betul? Nah iya betul. Nah iya, jadi kalau Anda jualan teh sate di jalan, ada lalat masuk minuman pelanggan, lah celup-celup mandi-mandi di situ lalatnya. Wah, bagaimana Anda memperlakukan pelanggan seperti itu? Bisa warung sate Anda bangkrut. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana kita mau meneruskan mengikuti ajaran agama Islam kalau begitu? Makanya sudah saya bilang, tidak perlu yang tinggi-tinggi. Kita ini ambil yang simpel-simpel saja. Muhammad itu sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dipensiunkan. Janganlah lagi menyerahkan diri kalian dipimpin, dituntun oleh Muhammad. Tetapi serahkanlah diri kalian dibimbing, dituntun oleh Yesus. Begitu. Ya. Gimana? Katamu saja. Bagaimana? Itu kan katamu saja. Kan walaupun kata saya, kan kita belajar dari apa yang kita baca. Betul. Kalau umat ini banyak yang mengikuti Anda, oh gila semua, Dis. Justru yang gila itu yang tadi itu, yang ada lalat-lalat dimasukin ke gelas baru diminum. Itu yang saya bilang, orang gila yang di jalan-jalan itu, yang korek-korek itu. Ada lalat-lalat dimandi-mandiin sama dia. Tapi beginilah, begini. Saya mau begini bro, begini. Kita ini kan sebenarnya sudah sering ngobrol panjang lebar, ya kan? Cuman saya belum melihat Anda ini mau mengambil satu langkah yang tegas. Begitu. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa ajaran dari Muhammad ini memang salah. Masa lalat kok malah dimasuk-masukin ke minuman? Lalat itu kan kotor. Dia hinggap di tempat sampah, hinggap di ee-nya atas sampah. Masuk ke lalat kita, pastilah membawa penyakit.
Begitu. Ya, semoga Ya, Anda sadar lah ya. Jangan yang tinggi-tinggi lah bahasan Anda. kita. Gimana? Penyakitnya Anda sendiri. Inilah teman-teman ya, begitu challenging kita sampaikan kepada orang muslim, mereka masih terus mengelak, mereka masih terus mengatakan yang bukan-bukan kepada kita. Padahal begini ya Bang ya, sebenarnya Al-Quran itu sudah menyuruh kalian untuk beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Tetapi umat muslim saya katakan, mereka ketika baca Quran itu sambil koprol. Nah, kalau koprol sambil koprol begini ya terbalik. Harusnya yang dibaca, berimanlah kepada kitab yang sebelum Al-Quran, tapi gara-gara koprol, berimanlah kitab yang kepada sesudah Al-Quran. Nah itu, beriman kepada lalat-lalat itu tadi. Itulah akibatnya karena kalian membacanya sambil koprol. Kalau di agamamu ini hukumnya apa, Dis? Lari-lari, merokok itu tidak boleh karena di dalam agama Kristen tubuh kita ini adalah bait Tuhan yang sejati. Jadi badan kita ini adalah rumah Tuhan yang sejati. Jadi rumah Tuhan bukan di sono, bukan di Ka'bah, bukan di Yerusalem. Rumah Tuhan yang sejati itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita tahu bahwa badan kita ini adalah rumah Tuhan, maka kita harus memperlakukan badan kita ini dengan baik. Tidak merusaknya dengan narkoboy, tidak merusaknya dengan rokok, tidak merusaknya dengan alkohol. Begitu. Kok Anda merokok, Dis? Siapa bilang saya merokok? Ya, saya tidak merokok. Habis live kan merokok Anda, jangan mustahil. Saya tidak merokok. Dulu saya merokok, dulu sekali. Kalau tidak salah saya berhenti merokok itu tahun 2012-an kurang lebih. Kemarin masih merokok. Kemarin masih merokok, sungguh fitnah tak ya. Gini, kami kalau ke gereja, ya kalau ke gereja itu kan orang-orang gereja itu tahu satu sama lain tuh. Atau teman-teman saya di sini tahu satu sama lain kegiatan saya. Saya tidak merokok. Begitu. Oke lah, itu kamu sudah kena peringatan tuh gara-gara tunjuk-tunjuk rokok. Bang Mualaf, cobalah ya renungkan perkataan saya. Bertobatlah, tinggalkanlah Muhammad dan jadilah pengikut Tuhan Yesus. Nah kan dia begitu dikasih tahu begitu. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Karena begini teman-teman, orang-orang seperti dia ini banyak saya temui teman-teman. Tapi percaya nggak percaya kalian, ternyata beberapa tahun kemudian dia baru sadar. Kalau sekarang ya belum. Ya biar waktu yang menjawab seperti itu ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Oke, seperti itu. Mualaf. Selamat siang, sampaikan kepada teman-teman dari Pulau Madura. Halo Pulau Madura, banyak penonton penggemar saya dari Pulau Madura. Sudah tidak mau nonton Ustadz lagi, maunya nonton Edis TV. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman sekali lagi teman-teman, ini pengumuman ya. Teman-teman, program kita untuk mengadakan rumah apologet di sini itu sudah di depan mata teman-teman. Siang Idis. Silakan Ahmad Z nyalakan kamera. Mau nyalakan kamera? Bentar. Silakan. Oke, Ahmad Z. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan Bang? Gini Dis. Banyak ya Bang, cobalah duduk yang bagus Bang. Ya ampun, orang muslim nih harus kita ajarkan adab ya. Aduh. Cobalah punya akhlak yang baik, adab yang baik, begitu loh. Silakan. Entahlah mereka ini ngamuk-ngamuk di Monas, pakai daster, demo, aduh.
Aduh. Coba wajah Islam itu diperbaiki begitu loh. Nah, silakan. Anda ingin menyampaikan apa? Ini ya, banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad gitu ya, Dis. Agak deketin Bang, kurang jelas suaranya ya. Ini Dis, banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad ya, Dis ya. Yang bukan hanya orang-orang Islam awam, orang-orang Islam yang terpelajar, orang-orang Islam yang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam pun banyak juga yang murtad. Karena jangankan orang-orang Islam terpelajar, penulis salah satu penulis Al-Quran itu juga murtad meninggalkan Muhammad. Tahu ceritanya itu? Tahu nggak? Siapa? Pantas dia belum tahu, teman-teman. Saya bacakan. Penulis wahyu, penulis Al-Quran yang murtad meninggalkan agama Islam. Saya tuliskan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Namanya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kita bacakan ya. Kita tunjukkan bahwa jangankan orang-orang Islam yang hidup zaman sekarang, penulis wahyunya Muhammad pun murtad meninggalkan agama Islam. Karena tahu ternyata Quran karangan Muhammad. Baik, saya bacakan, saya putar balik dulu ya. Saya putar balik. Oke. Ini ya, udah jelas ya ini ya. Bentar, sabar. Oke. Ini ya. Bentar agak buram. Aduh, nih. Di masa kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu yang telah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dalam bab alamat nubuah fi'il al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan kepadanya. Nah, maksudnya gimana? Nah, gini, perhatikan ya. Maksudnya begini. Saya akan bacakan. Bagaimana ceritanya? Nih. Ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar yang memeluk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini. Dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Nabi hanya membiarkannya. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad itu keluar dari Islam adalah Abdullah bin Abi Sarh. Abu Dawud dalam sunannya dan seterusnya perhatikan nih. Abdullah bin Abi Sarh ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya di hari penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Jadi ceritanya itu begini. Nih. Perhatikan ya. Utsman bin Affan nih. Saya akan ceritakan bagaimana ceritanya kok dia itu bisa murtad. Ini agak bertele-tele ini. Ceritanya itu begini. Jadi ketika dia menulis wahyu, ceritanya itu begini. Kok dia bisa murtad? Ketika ada wahyu turun begitu. Si yang murtad tadi itu bilang begini. Oh Rasulullah, anu aja. Begini aja bunyinya. Muhammad bilang, iya, gitu ya. Makanya dia bilang, Muhammad tidak mengetahui apapun
dari Quran kecuali dariku. Karena semua karangannya dia. Makanya ketika ada wahyu turun, dia malah ngomong, oh Rasulullah begini aja. Begitulah wahyunya turun. Gara-gara itu makanya dia pergi dari agama Islam. Silakan. Dis. Sahabat Abdullah bin Sa'ad itu, Dis. Ketika itu dia masih meragukan kenabian Nabi Muhammad. Tetapi ketika sesudah penaklukan Fatul Makkah, dia kembali memeluk Islam, Dis. Di zaman memeluk Utsman bin Islam. Affan, Dis. Oke, apa penyebab dia keluar dari agama Islam? Saat itu dia meragukan kenabian Nabi Muhammad, Dis. Bukan, gara-gara wahyu yang dikarang oleh dia. Wahyu yang dikarang, Dis. Karena ketika ada wahyu turun, dia bilang, oh begini saja ya Rasulullah bunyinya. Lalu Muhammad ngomong, iya memang begitulah wahyu turun. Itu yang membuat dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Saat itu, Dis, dia ragu, Dis. Dia ragu dengan kenabian Nabi Muhammad. Dia ragu dengan wahyu-wahyu yang dituliskan olehnya. Tetapi setelah di masa Utsman bin Affan, dia kembali memeluk Islam, Dis. Iya, karena takut dibunuh. Apa yang takut dibunuh? Gak ada perintah. Itu kan ditulis, Dis. Gak ada perintah untuk membunuhnya dari Nabi sendiri, Dis. Aneh kamu mengatakan bahwa saya takut akan tunjukkan. Nah ini, nih. Fitnah pula kau ini, Dis. Sebentar nih, saya tunjukkan nih. Nih, ini riwayat detailnya nih, yang tadi bertele-tele. Nih ya, saya tunjukkan. Dia tidak tahu, teman-teman. Lihat nih ya. Rasulullah nih ya, saat itu Abdullah menulis wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dengan memanfaatkan tulang unta hingga batu. Namun ada ayat yang disalahpahami oleh Ibnu Abu Sarh. Ketika Rasulullah mendikte kata As-Sami Al-Alim, Abdullah menulis Al-Alim Al-Hakim. Rasulullah saat itu berkomentar, jika memang Allah memiliki sifat demikian. Namun Abdullah salah paham dan mengira Rasulullah membenarkan dirinya merubah Al-Quran. Padahal Rasulullah ingin menunjukkan bahwa itu memang termasuk sifat dari sifat Al-Asma Al-Husna. Jadi wahyu itu harusnya berbunyi As-Sami Al-Alim. Tetapi oleh Abu Sarh ditulis Al-Alim Al-Hakim. Dan Rasulullah membenarkannya. Makanya dia bilang, oh berarti itu bukan wahyu. Berarti itu omongan Muhammad. Masa wahyu dirubah-rubah? Nah, itulah yang membuat dia meninggalkan agama Islam. Di situ Rasulullah membenarkan Al-Hakim karena Al-Hakim itu termasuk Al-Asma Al-Husna. Idenya dari siapa? Termasuk daripada sifat-sifat Allah, Dis. Bentar, idenya dari siapa? Al-Hakim itu termasuk daripada sifat Allah. Enggak, yang jadi saya Rasulullah tanya. Membenarkan. Iya, membenarkan omongannya Abu Sarh, betul? Membenarkan daripada penulisannya bahwa itu termasuk daripada membenarkan sekretarisnya, betul? Iya, membenarkan sekretarisnya. Nah iya, makanya sekretarisnya lebih pintar daripada Allah. Gimana? Membenarkan karena Al-Hakim itu termasuk sifatnya Allah. Iya, dari mana dapatnya? Bentar. Seandainya. Dapatnya dari mana? Seandainya Abdullah bin Syarih itu menulis yang lain daripada sifat Allah, Rasulullah tidak akan membenarkan. Tetapi Rasulullah membenarkan karena Al-Hakim itu sifatnya Allah. Oke, artinya Muhammad setuju dengan sekretarisnya, betul? Bukan setuju, tetapi membenarkan karena itu sifatnya Allah. Oke, dari mana ide itu datang? Ide mana? Ide mana? Waduh, buset dah. Oke, saya kasih contoh aja lah yang lain yang memang nyata dalam agama Islam. Betul tidak pendapatnya Umar menjadi ayat Al-Quran? Betul, ada. Oke, saat itu Umar punya ide, punya inisiatif supaya perempuan-perempuan pakai hijab, betul? Betul. Akhirnya Muhammad setuju, betul? Betul. Akhirnya persekongkolan Muhammad dengan
Umar bin Khattab menjadi ayat Al-Quran, betul? Mulai macet. Apanya yang macet, Dis? Saya ulangi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betul atau tidak Umar bin Khattab memiliki ide supaya perempuan-perempuan pakai hijab? Betul. Oke. Lalu idenya Umar itu disetujui oleh Muhammad, betul? Betul. Lalu jadilah ayat Al-Quran. Betul? Betul. Berarti dari mana asal usul Al-Quran? Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Ini susah ini orang ini, aduh. Turun. Bentar, Dis. Aduh. Udah. Kamu bagaimana sih? Al-Quran itu, nalarnya Al-Quran bagaimana? Bentar. Nah, coba. Begini, Dis. Al-Quran itu turun berdasarkan asbab. Terjadi suatu peristiwa, baru ayat turun ayat. Artinya Allah setuju dengan idenya Umar. Bentar. Ya kan? Iya, bentar dulu, Dis. Saya jelaskan dulu. Saat itu Allah menyetujui pendapatnya Umar menjadikannya sebagai ketetapan hukum. Itu boleh-boleh saja, Dis. Ya, artinya salahnya di mana, Dis? Artinya ayat Al-Quran berasal dari idenya Umar bin Khattab, betul? Bukan dari idenya. Nah, ini gimana sih ini orang ini? Bentar. Aduh, susah. Siapa? Oke, sebentar. Siapa yang pertama-tama punya inisiatif untuk memasang hijab bagi perempuan? Allah atau Umar? Ngelekin, Dis. Udah mulai jurus lama ngelek. Ini sinyal sudah dimati-matikan sama dia, ngelek. Aduh, kalau udah ke pojok udah mulai sinyal. Udah. Pertanyaannya sederhana. Lanjut. Siapa yang pertama kali mempunyai ide supaya perempuan pakai hijab? Allah atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Oke, berarti ayat hijab sumbernya dari Allah atau dari Umar? Itu perkataan Allah. Aduh, ditanya sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Mengenai hijab itu adalah pendapat Umar. Iya, sumbernya dari mana? Berarti sumbernya dari Umar, betul? Betul. Iya, artinya Umar dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Gimana? Oke, Umar bilang sama Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau perempuan-perempuan pakai hijab? Kemudian Muhammad setuju, betul? Berarti kan mereka bersekongkol, bener nggak? Itu kan diiyakan oleh Allah. Iya, artinya persekongkolan Muhammad dengan Umar menjadi ayat Al-Quran. Allah hanya manggut-manggut saja sama mereka berdua. Oh ya, mantap. Betul. Di mana? Di mana perkataan Umar dan Nabi Muhammad tunjukkan. Saya tunjukkan benar-benar mereka ini teman-teman. Aduh, sulit. Saya akan ketikkan ya bahwa Umar sendiri memang mengakui itu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam hadis bahwasanya Umar itu adalah salah satu pengarang Al-Quran. Aduh, baik, saya balikan kamera saya ya. Ini sumber literasi Islam sendiri loh. Aduh, perhatikan.
Judulnya bisa kau baca nggak? Coba baca dulu judulnya. Pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Oke, pendapat siapa? Pendapatnya siapa? Umar bin Iya, pendapatnya Umar. Nih, apa kata Umar ibnu Khattab? Perhatikan, dia berkata di dalam sebuah hadis, kata-katanya adalah, lihat nih. Nih, Umar bin Khattab berkata, bahwasanya Allah setuju kepadaku dalam 3 perkara. Nih, Umar berkata, wahai Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Nah, selanjutnya turunlah ayat ini, ayat hijab. Itu kedua. Ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal tersebut, Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberi ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik. Setelah itu, Umar menasehati putrinya. Turunlah ayat. Ayatnya as-rabbuhu dan seterusnya, artinya jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik. Surat At-Tahrim. Ini kan idenya Umar semua. Ini banyak ini. 5, 6, 7, 8. Makanya nih Umar berkata apa? Bahwasanya Umar itu berkata, pendapatku disetujui oleh Allah. Di dalam buku Lubang Hitam Agama yang ditulis oleh Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, seorang muslim pakar agama Islam. Dia berkata apa? Bahwa Quran itu tiada lain adalah Umar dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Quran. Tapi kamu tidak sampai ilmumu ke situ. Saya cuma mau bilang beginilah intinya, Ahmad, gini. Banyak sekali orang-orang Islam itu yang sudah didoktrin bahwa Quran itu adalah wahyu sempurna, kitab dari langit dan lain sebagainya, ayat. Itu sebenarnya semua itu omong kosong, tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya saya bilang banyak Islam sudah pasti salah. Makanya pesan saya kepadamu Ahmad, mari kembalilah kepada Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Mari buka hatimu. Tinggalkanlah Muhammad, tinggalkanlah Umar bin Khattab, datanglah kepada pengajaran yang sejati, kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Begitu Ahmad, ya. Ya. Boleh saya bicara enggak, Dis? Silakan. Boleh saya bicara enggak? Silakan, silakan. Oke. Tadi kan Oke, begini, Dis. Dari kau mempermasalahkan tentang Umar dan Muhammad. Padahal itu harus mengenai asbab turun. Ahmad, gini aja Ahmad. Gimana kalau kamu beli sinyal dulu baru ngomong dulu? Bentar. Sinyalmu seperti begini, gimana mau ngomong? Sinyalmu. Mana sinyalku nih, Dis? Inilah teman-teman dikasih tahu ngeyel, sama ngeyelnya udah dikasih tahu Quran berisi ayat-ayat yang dikarang oleh Umar dan Muhammad, kamu ngeyel juga. Ahmad, gini aja, nanti malam kita rencananya akan live juga. Jaringanmu itu kacau balau. Nanti malam rencananya kita akan live, silakan kamu datang. Dan muslim-muslim yang lain juga silakan ya datang, nanti malam kita live. Saya rasa gitu aja dulu Ahmad. Sinyalmu nanti malam bagusin, mudah-mudahan kita live kembali ya. Dipelajari dulu, baru nanti malam dijawab. Kita lanjut, oke?
Nah kan kabur kan. Oke lah teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Kita sudah berapa jam ini siaran? Kita sudah hampir 2 jam teman-teman. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau kita terlalu siang terus siaran, nanti malam kita tidak siaran teman-teman. Sekali lagi teman-teman, di akhir-akhir acara saya beriklan lagi ya teman-teman. Mari teman-teman sukseskan pendirian rumah apologet kita teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau orang muslim bahas agama Kristen itu mereka bebas-bebas saja, tidak ada hukum begitu ya. Kalau Donditan, Abdul Somad, Zakir Naik dan mereka-mereka itu kalau bahas Kristen, mereka itu tidak ada yang mempersekusi begitu. Tetapi kalau Kristen seperti saya ini teman-teman, kalau menjawab mereka langsung kena persekusi. Langsung diancam di ini. Makanya kita teman-teman, kita berapologet memang kita harus dari tempat lain, bukan dari Konoha begitu teman. Jadi kalau teman-teman tergerak hati mau mensupport saya, teman-teman bisa support saya lewat situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman nonton di YouTube ya teman-teman silakan, ada tulisan berjalan tuh, teman-teman bisa support lewat situ. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Saya rehat dulu. Nanti malam mudah-mudahan kita siaran kembali ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya umumkan untuk Facebook saya teman-teman, itu sudah saya ajukan centang biru. Sebentar nih, saya kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Facebook saya. Tapi teman-teman saya masih bingung. Bingungnya itu bagaimana membuatnya itu menjadi pro begitu loh, mode profesional, karena nggak ada pilihannya. Saya nggak tahu ya nih, sebentar nih, sabar ya. Ini teman-teman Facebook saya, nih sabar. Nah, ini